Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja dan tetap dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada bagian ini marilah kita sama-sama menanggapi mualaf yang satu ini, di mana dia mengatakan bahwa ibadah orang Kristen itu sesat. Kenapa? Karena ketika mereka memuji Tuhan di dalam gereja, mereka bernyanyi dan menggunakan alat-alat musik. Dia mengatakan bahwa itu aturan itu tidak ada di dalam Bible atau di dalam Alkitab. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum kita lanjut, marilah kita simak dulu video berikut ini. Gereja seperti itulah, pakai musik apapun, genre musik apapun, kan ndak ada aturan seperti itu. Di Bible nggak ada. Ibadah itu harus kusuk, menyendiri dan konsentrasi, dan ruku dan sujud dengan benar-benar hati kita itu dihadapkan pada Tuhan. Nggak rame-rame heboh kayak gitu, kan mana ada kusuknya. Nah, baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah tadi cuplikan videonya, di mana tadi mualaf ini mengatakan bahwa ibadah orang Kristen itu sesat karena ketika mereka memuji Tuhan di dalam gereja, mereka harus bernyanyi dan menggunakan alat-alat musik. Dia berharap bahwa setiap orang yang memuji Tuhan itu harus dalam keadaan kusuk, harus dalam keadaan tenang sendiri, dan harus sujud di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya ibadahnya diterima oleh Tuhan. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa aturan yang digunakan oleh orang Kristen untuk memuji Tuhan dengan cara bernyanyi dan menggunakan alat musik itu tidak ada di dalam Alkitab atau belum diatur di dalam Alkitab. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apakah benar apa yang disampaikan oleh mualaf ini? Maka dalam hal ini saya mau katakan bahwa itu tidak benar. Ini hanyalah sebuah kebohongan, dan saat ini dia sedang menipu dirinya sendiri atau sedang menipu jutaan saudara kita Muslim dalam hal ini. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, marilah kita baca di Mazmur pasal yang ke-95 ayat 1. Di sini dikatakan, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Di Efesus 5 ayat 19 juga dikatakan, dan berkata-katalah seseorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan segenap hati. Kemudian di Ibrani pasal 2 ayat yang ke-12 katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Kemudian di Mazmur pasal yang ke-71 ayat yang ke-23, bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah kubebaskan. Di Keluaran pasal 15 ayat 1 dikatakan, pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Kemudian di Mazmur pasal yang ke-105 ayat 2, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Mazmur 49 ayat 4, mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Juga dikatakan di Mazmur yang 155 ayat 1 sampai dengan 5, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dia dalam cakrawalannya yang kuat, pujilah dia karena segala keperkasaannya, pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah dia dengan
ceracap yang berdenting, pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan oleh saudara kita ini tidak benar demikian. Jadi yang dia sampaikan dalam hal ini hanya sebuah kebohongan dan sedang menipu saudara-saudara kita Muslim yang lainnya. Jadi maksud saya di sini Bapak Ibu, kalau misalnya saudara sudah jadi mualaf, udah nggak usah lagi bercerita tentang ajaran agama Anda sebelumnya. Iya toh kalau misalnya yang Anda sampaikan itu sebuah kebenaran, tetapi ini tidak. Ini yang Anda sampaikan hanya sebuah kebohongan dan itu sangat menyesatkan banyak orang. Bisa dikatakan bahwa Anda sedang menipu banyak orang dan sedang menipu diri Anda sendiri. Anda sedang berdusta. Ya, saya percaya memang lidah itu memang tidak bertulang. Sangat pintar untuk membalikkan fakta-fakta yang sebenarnya. Ya, jadi hati-hati dalam hal ini supaya kita semuanya juga jangan terjerumus dengan perilaku-perilaku orang-orang ini ya, atau tingkah-tingkah orang ini. Harapan saya kepada kita semuanya dan terutama kepada para murtadin untuk tidak meniru orang-orang yang seperti ini, karena ini hanya merusak kepribadian kita yang sebenarnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton channel ini. Dukung saya terus dalam mengabarkan Injil keselamatan dengan cara subscribe, like, dan komen, serta bagikan video-video yang ada dalam channel ini biar channel ini menjadi berkah bagi kita dan menjadi wadah untuk kita untuk memberitakan firman Tuhan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.